Saya termasuk dokter yang tidak setuju kalau obat pengontrol asam lambung harus diminum rutin. Ya, diminum kalau pas kambuh saja. Kalau pas nggak kambuh ya nggak perlu diminum. Memang ada beberapa rekan sejawat yang menganjurkan kalau minum obat pengontrol asam lambung seperti pompa proton inhibitor atau pencegah pompa proton itu selama 2 bulan. Ada yang memakai patokan jurnal, tetapi jurnal itu kan ada keterbatasan sampel, ya. Nah, sedangkan kontrol mungkin nggak dilakukan dalam jumlah yang masif. Sekarang taruhlah orang yang minum PPI, misalnya kayak omeprazol, lansoprazol, pantoprazol itu menyatakan membaik setelah minum obat 2 bulan. Ya, tapi apakah itu jaminan bahwa suatu saat nggak akan kambuh lagi? Kan tidak ada follow up jangka panjangnya kan dari beberapa penelitian itu. Jadi kalau hemat saya, kamu harusnya tetap minum hanya saat kambuh saja. Karena faktor terjadinya produksi asam lambung yang berlebihan itu banyak. Bisa dari makanan, bisa dari kelelahan, bisa dari jenis makanan, bisa dari siklus harian. Produksi asam lambung itu sebenarnya secara alamiah itu terjadi ketika kita memikirkan makanan, ketika kita membawi makanan, ketika kita melihat makanan yang enak, ketika kamu mulai mengunyah makanan itu asam lambung sudah diproduksi. Itu alasan saya yang pertama. Jadi multifaktor. Terus alasan saya yang kedua, waktu paruh PPI itu, entah itu omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, itu tuh hanya 2 jam. Jadi hanya akan tersisa 2 jam, itu tinggal separuh. Kemudian separuhnya lagi akan berkurang lagi. Jadi masa kerjanya sampai habis itu kira-kira setengah hari sampai 3/4 hari sudah habis masa kerja obat tersebut. Nah sekarang kalau minum rutin sampai 2 bulan, toh pada hari ke-60, nanti hari ke-62, 63 juga obat juga sudah tidak bekerja lagi. Sedangkan faktor penyebab produksi asam lambung berlebihan itu multifaktor. Jadi hemat saya diminum saat kambuh saja. Kalau nggak kambuh ya nggak usah diminum dan lupakan aktivitas yang menyenangkan. Asal kontrol makan yang teratur. Kalau hemat saya itu, kalau pengobatan rutin itu misalnya regimen pengobatan yang sudah pasti dalam jangka durasi yang lama itu kayak pengobatan TBC paru-paru atau pengobatan terhadap infeksi apapun, misalnya infeksi di tenggorokan, di amandel, saluran napas, itu ada memang regimen terapinya. Ada yang pengobatan dengan antibiotik 7 hari, ada yang 14 hari. Kemudian untuk paru, TB paru memang berjangka, udah penelitian jangka panjang itu 6 bulan. Setelah 6 bulan belum bersih, baru tambah 4 bulan atau 3 bulan, dan seterusnya. Juga misalnya pengobatan terhadap autoimun, karena memang untuk kontrol autoimun itu sangat penting, karena efek dari sistem kekebalan tubuh yang meningkat berlebihan itu bisa merusak banyak organ, terjadi peradangan di mana-mana. Nah, makanya misalnya kayak orang kena sindrom nefrotik atau kemudian kena tiroid atau penyakit autoimun yang lain, atau bahkan misalnya kanker. Kalau kanker itu kan regimen terapinya banyak. Selain kemoterapi kan ada juga radioterapi dan tentunya operasi kan. Nah, sedangkan kalau lambung kita itu sudah teruji sekian lama makan apapun, bahkan nasi yang ada kerikilnya, rujak bebek, seblak, apapun yang merangsang itu udah terlalu sering. Sedangkan lambung itu kalau takutnya lambung bocor loh ya, lapisan otot lambung sendiri kan ada 3. Sedangkan lapisan mukosa lambung memang bisa erosi. Makanya ada gastritis erosif atau bahkan esofagus erosif. Tetapi umumnya akan terjadi penyembuhan sendiri ketika kondisi asam lambungnya, produksi asam lambungnya udah stabil, dan apalagi dikasih layer untuk pelindung asam lambung ya dari golongan sukralfat ataupun dari golongan antasida.
Dan tetap pada prinsip bahwa semua luka erosi ketika sistem pertahanannya tubuh baik itu akan membaik sendiri. Jadi kalau bayangan ada gastritis atau permukaan mukosa lambung yang erosi itu terjadi erosi atau lecet itu ya akan sembuh sendiri. Kecuali ada faktor risiko, misalnya minum obat rematik atau NSAID yang terus-terusan berkepanjangan berbulan-bulan, setahun 2 tahun seperti pada orang tua, memang bisa terjadi perdarahan dari lambung. Toh perdarahan dari lambung akan kelihatan kalau E-nya hitam misalnya. Jadi hemat saya, minum obat hanya saat kambuh, sambil perbaikin gaya hidup lebih santai, lebih teratur, tapi juga happy. Menurut saya itu cukup. Jadi jangan obsesi bahwa lambung bisa sembuh total. Seperti aja orang pilek. Ya kalau pileknya nggak melibatkan infeksi di sekitarnya, ya toh nggak akan ada masalah. Makanya sampai ada pilek alergi. Bayi pilek, SMP pilek, SMA pilek, ya sampai tua juga bisa pilek ketika cuaca berubah, atau mudah alergi, atau sistem kekebalan turun. Demikian juga mah. Ya kalau kambuh, ya sediakan aja obat lambung. Kalau nggak kambuh, ya sudah lupakan. Gitu aja, dibikin simpel. Jadi nggak harus 2 bulan minum obat. Terus emang beli obat pakai daun? Enggak kan?